Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah yang selalu memberikan nikmat-Nya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat, masih bahasan tentang ibadah, dan ibadah yang saat ini kita bahas adalah terkait dengan taharah, yaitu bersuci dalam subjudul yang lebih spesifik, yaitu tayammum. Baik, kita akan bahas adalah tentang hal-hal yang wajib di dalam tayammum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hal yang wajib di dalam tayammum yang pertama adalah niat. Bahkan niat seperti yang pernah kita sampaikan, niat ini adalah merupakan syarat dari sebuah amalan. Dia merupakan syarat dari sebuah amalan. Syarat sah dari sebuah amal adalah niat, termasuk adalah tayamum. Karena tayamum adalah amal ibadah untuk mengangkat hadas besar, demikian pula hadas kecil ketika tidak bisa menggunakan air atau ketika tidak didapatkan air. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang umum. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu bergantung dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka seseorang yang bertayamum, dia berniat untuk mengangkat hadasnya, baik itu hadas besar atau hadas kecil, yang dengannya dibolehkan untuk bisa masuk ke dalam sholat, melakukan sholat, atau hal-hal yang semisal sholat yang dibutuhkan bersuci dengannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, niat yang cukup di dalam bertayamum adalah niat mengangkat hadas dari kebolehan sholat. Pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama bahwasanya tayamum itu berposisi seperti air secara mutlak.
Karena tayamum ini dilakukan atau dibolehkan untuk dilakukan tatkala tidak ada air atau ketika tidak mampu menggunakan air. Maka dia berposisi seperti air. Dibolehkan dengan tayamum tersebut, apa yang dibolehkan dengan air tersebut, Maksudnya dibolehkan untuk melakukan apa saja amalan-amalan dengan tayamum tersebut, apa saja yang dibolehkan amalan-amalan dengan bersuci dengan air, Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan masih berlaku hukum tayamum tersebut walaupun setelah berlalunya waktu, sebagaimana masih berlakunya bersuci air itu setelah berlanjutnya waktu. Contohnya seperti ini, apabila seseorang itu bertayamum untuk melakukan salat sunat, lalu ternyata dia tidak ada pembatal untuk melakukan dia tidak ada pembatal tidak melakukan buang angin, tidak juga buang air besar maupun kecil, dan pembatal-pembatal yang lainnya. Maka dibolehkan bagi dia setelah itu untuk dengan tayamum yang sama itu melakukan salat fardu. Begitu juga sebaliknya. Contoh kita katakan seseorang yang dia bertayamum di waktu maghrib, ketika dia bertayamum di waktu salat duha, karena dia tidak mendapati air atau dia tidak bisa menggunakan air. Dia tidak mendapatkan air atau dia tidak bisa menggunakan air di waktu duha, Dan itu tayamum tersebut tidaklah batal sampai masuk waktu zuhur, Dan dia dalam kondisi tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika itu dia boleh dengan tayamum tersebut dia sholat untuk sholat zuhurnya. Nah seperti itu. Begitu juga sebaliknya, begitu juga sebaliknya. Seseorang contohnya dia bertayamum untuk mengangkat hadas besar atau hadas kecilnya untuk sholat zuhur, kita katakan dia tidak bisa atau dia tidak mendapatkan air atau dia tidak bisa menggunakan air, dia tayamum untuk sholat zuhur, maka boleh baginya sebelum zuhur untuk melakukan sholat sunat dengan tayamum itu, dan untuk sholat zuhur dengan tayamum yang sama tanpa diperbaharui tayamumnya. Begitu juga setelah zuhur dia bisa melakukan sholat sunat ba'diyah zuhur. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini adalah pendapat mayoritas dari para ulama, berbeda dengan Imam Malik. Pendapat yang kuat tentunya ini pendapat mayoritas para ulama. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa hadzal qawlu huwa sahih. Ini pendapat ini adalah pendapat yang benar. Wa alaihi yadullul kitabu was sunnatu wal i'tibaru. Dan ini yang ditunjukkan oleh kitab Allah Al-Qur'an Sunnah, demikian pula qiyas. Fa inna Allah ja'ala tayammuma mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhiran. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tayamum itu sebagai alat bersuci, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan air itu sebagai alat bersuci. Faqala ta'ala, Allah taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Maka bertayamumlah kalian dengan debu tanah yang suci, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian darinya. Allah tidak menginginkan agar dia menjadikan rasa berat kepada kalian, akan tetapi dia inginkan
untuk membersihkan, mensucikan kalian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan, faman qala inna turaba la yutahhiru minal hadas faqad khalafa al-kitab was sunnata. Maka siapa saja yang mengatakan bahwasanya debu tanah yang suci itu tidaklah bisa membersihkan atau mengangkat hadas, maka sungguh dia telah menyelisihi, menyalahi kitab Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana mutahhiran minal hadasi imtana'a an yakuna al-hadasu baqiyan ma'a anna Allah tahhara al-muslimina bitayammum minal hadasi. Nah, apabila tayamum itu menjadi pembersih, ya, pengangkat dari hadas, maka ya tidak mungkin hadas itu masih tetap, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan orang-orang Islam itu dengan tayamum, ya, dari hadasnya. Fatayammumu rafi'un lil hadasi, maka tayamum itu adalah sesuatu yang bisa mengangkat hadas. Mutahhirun li sahibihi, ya, pembersih bagi orang yang melakukannya. Lakinnahu, ya, raf'un mu'aqqatun ila an yaqdira ala isti'malil ma'i. Akan tetapi, ya, tayamum itu adalah bentuk pengangkatan hadas yang dia terbatas waktunya sampai dia mampu untuk menggunakan air, ya. Fa innahu badalun 'anil ma'i, karena sesungguhnya dia adalah pengganti dari air. Fa huwa mutahhirun madamal ma'u muta'adziran, ya. Maka dia adalah pembersih, ya, selama, ya, air itu tidak bisa digunakan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya tayamum ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, bisa dilakukan ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, ya, itu untuk kebutuhan sholat, untuk kebutuhan tawaf, membaca Al-Quran, mengusap mushaf, dan yang lainnya dari apa saja yang disyariatkan, ya, berwudu atau mandi selama air itu tidak bisa digunakan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang berniat untuk bertayamum, ya, dengan tayamum tersebut dia mengangkat hadas, maka dibolehkan bagi dia segala sesuatu yang dibolehkan dengan wudunya dan mandinya. Demikian. Seseorang yang dia contohnya, ya, berhadas besar, namun dia tidak bisa menggunakan air atau dia tidak bisa mendapatkan air, lalu dia bertayamum untuk mengangkat hadas besarnya, maka boleh baginya untuk melakukan, ya, setelah itu sholat dan apa saja yang dibolehkan dengan mandi itu. Demikian, sebagai ganti dari, ya, mandi. Begitu juga, ya, seseorang yang dia berhadas kecil, dia tidak bisa menggunakan air atau dia tidak mendapatkan air, maka dia bertayamum, maka boleh baginya apa yang dibolehkan, ya, dengan wudu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada permasalahan, ya, yang diperdebatkan oleh para ulama, yaitu tentang orang yang dia bertayamum untuk mengangkat, ya, dia bertayamum dengan niat untuk mengangkat junubnya, ya, hanya sekedar dia mengangkat junubnya. Seperti tadi kita katakan, dia dalam kondisi junub, lantas dia bertayamum untuk menyengaja mengangkat junubnya. Apakah cukup baginya, ya, dengan tayamum itu terangkat hadas kecilnya? Nah, ini jadi masalah, ya. Ini diperdebatkan oleh para ulama. Apakah dia butuh tayamum lagi dia untuk mengangkat hadas kecilnya? Karena dia berniat, ya, ketika junub, ketika tidak bisa menggunakan air atau tidak mendapati air, dia berniat dengan tayamumnya untuk mengangkat hadas besarnya saja, atau untuk mengangkat junubnya saja. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, para ulama mereka berbeda pendapat. Ya, para ulama mereka berbeda pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Mereka berpendapat bahwasanya
ya siapa saja yang bertayamum dengan niat mengangkat hadas besarnya atau junubnya, maka cukup hal itu dari hadas kecilnya. Sudah cukup, itu mengangkat semua hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Demikian, ya. Baik, ya. Apa alasannya? Alasannya, ya, karena sesungguhnya cara bersuci untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air itu adalah sama, yaitu tayamum. Demikian, ya. Maka ketika dilakukan sekali tayamum itu maka mengangkat, ya, kedua-duanya, ya, mengangkat kedua-duanya, itu hadas besar sekaligus hadas kecilnya. Baik, ya, kemudian para hamba Allah rahimani warahmatullah, tayamum itu adalah sebagai pengganti dari, ini alasan berikutnya, tayamum itu adalah sebagai pengganti dari air, ya, pengganti dari air ketika tidak bisa menggunakan air atau tidak mendapati air, ya. Maka tentunya tayamum ini berposisi seperti air itu, ya. Sebagaimana pendapat yang kuat bahwasanya mandi, ya, itu ketika dilakukan, ya, untuk mengangkat hadas besar, maka juga terangkat hadas kecil, maka demikian pula tayamum. Nah, seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pendapat yang kuat, ya, Masya Allah, ya, seperti itu. Adapun pendapat yang lain, ya, yaitu pendapat Imam Malik, Abu Thawr, ya, kemudian ulama-ulama mazhab Hambali, demikian pula Ibnu Hazm, bahwasanya tidak sah, ya, tidak mencukupi niat, ya, salah satu, ya, untuk mengangkat yang lainnya walaupun tidak diniatkan. Contoh, ya, seseorang yang dia tadi untuk berniat, ya, berniat untuk mengangkat hadas besarnya dengan tayamumnya ketika tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air, maka ini menurut pendapat ini tidak bisa, ya. Maka dia harus bertayamum lagi untuk mengangkat hadas kecilnya, ya. Tidak bisa dengan niat, ya, mengangkat hadas besarnya dengan tayamum yang dilakukannya itu terangkat pula hadas kecilnya. Maka harus ada tindakan untuk, ya, melakukan tayamum untuk mengangkat hadas kecilnya. Demikian, ya. Kenapa? Karena niat cuma satu. Berbeda halnya, ya, apabila diniatkan untuk dua-duanya. Sekali tayamum, ya, itu untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil, atau untuk, ya, niatnya adalah untuk kebolehan sholat. Ini menurut pendapat yang kuat, wallahu ta'ala a'lam, ya. Ini pendapat yang kita katakan tadi kuat, ya. Ingat, permasalahan yang sedang kita bahas ini adalah dengan niatnya, ya. Niat yang hanya tertuju satu saja, ya. Maka sebaliknya menurut pendapat ini pula, yaitu Imam Malik, Abu Thawr, ulama Hambali, dan Ibnu Hazm rahimahumullah, ya, menurut mereka pula sebaliknya, kalau seseorang itu berniat untuk mengangkat hadas kecilnya dengan tayamumnya, maka tidak serta-merta terangkat hadas besarnya, ya, demikian. Sebaliknya juga demikian, ya. Apabila berniat untuk mengangkat hadas besarnya dengan tayamumnya, maka tidak terangkat, ya, hadas kecilnya dengannya. Nah, pendapat yang pertama tadi itu bisa terangkat, ya. Namun pendapat yang pertama ini merinci yang terangkat itu adalah ketika seseorang dengan tayamumnya di saat tidak mendapatkan air atau tidak boleh menggunakan air bagi dirinya, maka dia ketika dia tayamum, dia berniat untuk mengangkat hadas besarnya atau untuk junubnya, ya. Maka menurut pendapat ini mencukupi untuk terangkatnya hadas kecilnya. Namun, ya, apabila, ya, seseorang itu bertayamum ketika tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air, dengan tayamum itu dia berniat untuk mengangkat hadas kecilnya, ya. Apakah terangkat hadas besarnya? Nah, disinilah ada perselisihan yang sangat besar, kita katakan, ya. Maka wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang kuat ini tidak bisa, ya, tidak bisa. Karena
Seperti wudu, kalau wudu ya dia itu tidak bisa dengan wudu dia mengangkat, ya seseorang dia berwudu untuk mengangkat hadas kecilnya, maka tidak serta-merta dia terangkat hadas besarnya, demikian ya. Jadi ini permasalahan niat. Demikian pula begitu dia bertayamum untuk mengangkat hadas kecilnya, maka tidak serta-merta terangkat hadas besarnya. Ya. Baik. Nah, menurut kedua pendapat ini, apabila seseorang itu berwudu untuk mengangkat hadas kecil sekaligus, apabila seseorang itu dia bertayamum untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besarnya, ya. Dengan tayamum itu, ketika dia tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air, maka ya di sini para ulama mengatakan bahwasanya ya terangkat hadas besar hadas kecilnya sesuai dengan niatnya, karena tayamum itu memang bisa digunakan untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecilnya, demikian. Ini jadi terkait dengan permasalahan niatnya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita cukupkan untuk penyampaian materi terkait dengan niat pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang. Kita buka saja sesi soal jawab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini ada pertanyaan ya, bolehkah seorang anak laki-laki yang sudah baligh itu menjadi wali nikah bagi ibunya kepada ayahnya? Maksudnya ibunya dinikahkan lagi dengan ayahnya yang sudah mentalak ibunya dan telah habis masa iddahnya. Baik ya. Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah seorang anak itu bisa, anak yang baligh tentunya, anak yang sudah dewasa, yang sudah baligh, itu bisa menikahkan ibunya? Nah, dalam mazhab Hanafi dan Maliki, ya, maka anak yang baligh ini, anak laki-laki ini adalah wali nikah yang paling berhak ya untuk menikahkan ibunya, demikian ya. Jadi wali nikah bagi seorang wanita dalam mazhab Hanafi dan Maliki adalah anak yang sudah baligh, anak laki-laki yang sudah baligh, demikian ya. Adapun dalam mazhab Hambali, kebolehan untuk anak itu menjadi wali bagi ibunya ya, yaitu ketika ketiadaan ayah dari sang ibu, demikian kakek sang ibu. Jadi ketika tidak ada ayah dan tidak ada ibu bagi tidak ada ayah dan tidak ada kakek bagi sang ibunya ini, ya, maka anak itu bisa berposisi untuk menikahkan ibunya, demikian. Karena yang paling berhak menurut mazhab Hambali, ya, ini adalah ayah dulu, ayah dari sang wanita, kemudian kakek setelah itu. Nah, apabila tidak ada keduanya maka baru anak, demikian. Nah, bila ada kakek, ya, ayah dan kakek si wanita tersebut, ya, namun si anak ini bisa untuk menikahkan tatkala ditunjuk atau diwakilkan, ya, wali perwalian pernikahan itu kepada sang anak dari wanita yang akan menikah itu, demikian ya. Baik. Adapun dalam mazhab Syafi'i, ya, maka anak sama sekali bukanlah wali yang berhak menikahkan ibunya. Dalam mazhab Syafi'i, anak itu bukanlah wali, ya, nikah bagi seorang wanita, ya. Jadi anak dari seorang wanita bukanlah wali nikah bagi wanita tersebut, ya, dalam mazhab Syafi'i, ya. Wallahu ta'ala alam.
Nah, bagi yang mengatakan bolehnya seorang anak laki-laki menjadi wali nikah bagi seorang ibu, ya, atau seorang wanita, maka ini tentunya dipersyaratkan dalam kasus yang ditanyakan tadi, itu pernikahan tersebut ya bukanlah pernikahan sang ibu tersebut yang sudah ditalak dengan talak 3, sementara ya dia ibunya ini belum dinikahi oleh laki-laki lain. Karena syarat dari kebolehan untuk kembali kepada suami yang pertama ya setelah ditalak 3 adalah wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki yang lain sebelumnya. Demikian, lalu berpisah baik itu karena kematian atau karena perceraian. Wallahu taala alam. Demikian ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai hukum berdakwah dengan media boneka. Ya, tangan seperti digambar, seperti yang digambar. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahui bahwasanya boneka itu dibolehkan, ya, diberikan dispensasi hanya bagi anak kecil perempuan, bukan orang dewasa, bukan juga laki-laki. Demikian, itu boneka. Jadi kalau boneka ya, dan itu boneka manusia atau boneka hewan yang tentunya ada bentuknya seperti patung, lantas itu dijadikan media. Nah, ini kesalahan pertama adalah ini mengadakan boneka untuk selain orang yang diberikan dispensasi, bukan untuk wanita anak kecil atau perempuan anak kecil perempuan, ya. Nah, ketika boneka yang diberikan dispensasi untuk kebolehannya, ya, itu diarahkan kepada selain anak perempuan kecil, maka ini sebuah kesalahan. Maka ini jatuh kepada larangan memiliki patung makhluk bernyawa. Demikian. Boneka itu kan pada asalnya adalah patung makhluk bernyawa. Demikian ya. Nah, ini tidak dibolehkan kecuali bagi perempuan, ya, anak kecil perempuan, anak kecil yang berjenis kelamin perempuan. Demikian. Sebagaimana Nabi SAW memberikan dispensasi kepada Aisyah radhiyallahu anha dahulu tatkala beliau masih kecil. Demikian ya. Nah, kalau tidak, ini maka jatuh kepada pelanggaran, bahkan menyengaja untuk membuat ya boneka seperti itu ya untuk anak laki-laki, maka ini jatuh kepada pelanggaran, bahkan bisa jadi masuk ke dalam ancaman sabda Nabi SAW, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati indallahi al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar, tukang patung. Nah, demikian, yaitu menggambar atau membuat patung makhluk bernyawa. Nah, seperti itu ya. Nah, andaikan pun ya bukan dia yang membuatnya, tapi itu ada di rumahnya dan dia tidak berhak karena bukan orang yang diberikan dispensasi, karena laki-laki dewasa atau perempuan dewasa atau anak kecil laki-laki, maka ya memiliki boneka di dalam rumah yang bukan untuk mainnya anak kecil perempuan, ya, maka ini membuat malaikat maut tidak akan mau masuk ke dalam rumah tersebut. Ya, kata Nabi SAW, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para malaikat itu, ya, malaikat rahmat yang membawa rahmat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah tersebut ada gambar makhluk bernyawa atau patung makhluk bernyawa, demikian pula ada anjing, hewan anjing, demikian. Ya. Nah, kalau ternyata boneka itu ya hadirnya
itu karena permintaan dia. Berarti dia yang menjadi penghadir permintaan pembuatan patung tersebut. Nah, ini bahaya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, dari sisi ini saja sudah masalah. Ya. Belum lagi cara berdakwah dengan model seperti ini. Ya, maka ini model menggabungkan ya sesuatu yang hak dengan yang batil. Demikian. Yang disampaikan benar, Ustaz. Ya, kita katakan ini mirip seperti orang yang berdakwah dengan musik. Yang isi disampaikan itu kadangkala benar. Atau pada mayoritasnya benar, nasihat-nasihat, tapi caranya keliru karena musik itu diharamkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Benar-benar akan ada golongan-golongan orang-orang dari umatku ini yang kelak mereka menghalalkan kemaluan, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, ya, dan alat-alat musik. Demikian hadis riwayat Bukhari. Baik, nah ini seperti itu, yaitu berdakwah tapi dengan alat musik. Nah, ini sama berdakwah dengan boneka, padahal dia termasuk orang yang bukan mendapatkan dispensasi untuk memiliki boneka. Itu sama, ya. Niat bagus, cara salah. Alangkah lebih bagus dia yang berdakwah kalau memang dia ya paham, tidak perlu dia menggunakan media-media yang seperti ini. Dakwah silahkan dengan bahasa yang bagus, retorika yang bagus, ilmu yang bagus. Nah, demikian. Ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, demikian. Ya. Tidak perlu dengan media-media yang sesungguhnya ini dilarang dalam agama kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz mengganggu. Saya tinggal di Jepang. Di daerah tempat saya tinggal hanya ada satu masjid yang terdekat. Jaraknya 10 km dari apartemen saya. Jemaahnya sedikit dan biasanya salat berjamaah hanya diadakan di hari libur saja, ketika subuh. Dan biasanya jamaahnya sangat sedikit, kurang dari 10 orang. Dan yang menjadi imam pun bisa dinilai bacaan Qur'annya tidak sesuai dengan tajwid dan berlepotan serta tidak karuan, ya. Di dalam masjid itu banyak terdapat alat-alat musik di dalamnya seperti gitar, rebana dan yang lainnya. Apakah jika saya memilih untuk tidak sholat berjamaah di masjid tersebut dan mengerjakan di rumah ya bersama dengan istri, itu hal yang keliru Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebahagian ulama menjadikan kewajiban untuk hadir sholat berjamaah di masjid adalah terdengarnya azan itu, seruan azan bagi dirinya, maka ketika itu wajib. Ketika dia tidak mendengar azan tersebut, maka tidak wajib bagi dirinya untuk sholat berjamaah di masjid. Itu menurut sebahagian ulama. Ya, hal ini didasarkan kepada beberapa dalil. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu terkait dengan seorang laki-laki buta yang datang kepada Nabi SAW. Lalu sahabat Nabi yang buta ini, ya, radhiyallahu anhu, minta dispensasi agar bisa sholat di rumah. Maka Rasulullah memberikan dispensasi kepadanya untuk sholat di rumah. Namun tatkala
laki-laki buta ini hendak berpaling meninggalkan Nabi, beranjak pergi, Rasulullah memanggilnya. Lalu bertanya kepadanya, "Atasma'un nida, apakah engkau mendengarkan seruan adzan?" Qala, ia mengatakan, "Na'am, ya." Maka kata Rasulullah, ya, "Fa'ajib, fala idzan," ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, kalau begitu tidak boleh, ya, maka penuhi, ya. Demikian. Nah, di sini menunjukkan kewajiban untuk salat berjamaah disebabkan karena ada mendengarkan seruan adzan. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, demikian pula Ibnu Majah, dan ini lafaz Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a nidaa falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin." Siapa saja mendengarkan seruan adzan namun dia tidak mendatangi, maka tidak ada salat baginya kecuali karena ada udhurnya. Maka tidak ada salat baginya kecuali karena ada udhurnya. Demikian. Baik, ya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kewajiban menghadiri salat berjamaah itu karena mendengarkan adzan, seruan adzan tersebut. Baik, jadi tinggal masalahnya adalah apakah mendengarkan adzan atau tidak mendengarkan adzan. Bila tidak mendengarkan adzan, lebih-lebih, ya, ternyata niat ketika berada di satu wilayah itu dengan safar, maka di sini semakin menguatkan bagi dirinya, ya, bahwasanya tidak diwajibkan untuk, ya, salat berjamaah. Namun jangan tinggalkan salat berjamaah dengan orang di sekitar kita. Demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan saja penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang telah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan, ya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan maka abaikan dan tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Mari kita berdonasi untuk membangun rumah Allah, masjid yang bernama Al-Muwahhidin, yang nantinya akan dijadikan sebagai pusat kajian, ya, ilmiah di wilayah Kota Medan, Islamic Center insyaallah taala, yang akan diadakan tentunya sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lainnya. Begitu juga nanti momen-momen Ramadan, ya. Demikian pula, ya, kajian-kajian ilmiah, baik itu yang rutin maupun yang berkala insyaallah taala. Dan juga tidak ketinggalan kita akan adakan kegiatan-kegiatan sosial di areal masjid ini insyaallah taala kelak, ya. Mari kita berdonasi. Silakan miliki aset akhirat, karena nilai proyek dari pembangunan masjid ini itu sekitar 41 miliar. Masih ada peluang yang besar bagi kita untuk yang memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir pahalanya tatkala dimanfaatkan. Akan kita dapatkan ketika kita hidup, ya, maupun ketika kita telah tiada. Dan ketahui, sedikit apapun atau sekecil apapun yang kita berikan untuk membangun rumah Allah, maka Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.